Tes 1 2. Regu FF akan membawakan syarahan yang berjudul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dewan hakim yang arif, adil, lagi bijaksana, serta ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh menjadi sebuah ironi kita tengok sejenak pada realitas yang terjadi pada negara ini. Bagaimana tidak melihat perkembangan kualitas moral yang semakin lama terlihat kian merosot dan terdegradasi. Moral para pemuda terlihat semakin jauh dari nilai dan norma ketimuran. Sebut saja sebagai contoh misal, semakin maraknya tindak kejahatan, pelecehan seksual, semakin merebak dan maraknya video mesum yang pelaku-pelakunya adalah sebagian besar dari generasi muda harapan bangsa. Serta berbagai macam tindak kriminal lainnya. Hal ini tentu berimbas terhadap memudarnya karakter bangsa. Dengan fakta yang sedemikian ini tentu menimbulkan pertanyaan dalam benak kita, yakni apa gerangan yang terjadi dengan generasi penerus bangsa ini? Fakta terbaru yang berkembang belakangan ini adalah ternyata salah satu penyebab utama rusaknya moral putra-putri bangsa justru disebabkan oleh pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi. Semisal semakin mudahnya akses penyebaran video-video berbau porno. Mudahnya akses teknologi saat ini yang diharapkan berdampak positif bagi kemajuan pendidikan mereka ternyata malah menjadi bumerang. Agar masalah moral ini di kemudian hari tidak lagi berlarut-larut dan menjadi problematika bangsa kita, maka harus ada upaya serius dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk penanganan krisis moral dan etika yang tengah melanda bangsa ini. Karena persoalan moralitas adalah problema yang selalu up to date, Tak lekang oleh waktu, tak lapuk oleh zaman, seakan seperti trending topik yang tak pernah kunjung habis dibicarakan di kalangan akademisi, kalangan juru dakwah dan ulama, kalangan orang tua maupun kalangan masyarakat secara luas. Oleh karena itu hadirin, fenomena demoralisasi kronis yang telah banyak terjadi pada negara ini tentu menimbulkan kegelisahan dalam benak kita. Karenanya, dalam rangka turut memberikan kontribusi yang positif,
sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa ini dan memberikan konsep solutif konstruktif terkini, perkenankan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa dengan berlandaskan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dewan Hakim yang arif
adil, lagi bijaksana, serta ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, kataku dalam ayat di atas yang berarti jagalah adalah bentuk fi'il amar. Artinya kataku ini adalah bentuk kata kerja perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berarti wajib dikerjakan. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Artinya hukum asal suatu perintah wajib dilaksanakan. Maksud ayat di atas adalah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jagalah diri kalian dan mengajarkan sesama kalian hal-hal yang dapat menjauhkan mereka dari api neraka. Selanjutnya kata wa ahlikum, artinya dan keluargamu. Maksudnya adalah ajarilah keluargamu cara taat kepada Allah, yang dengan itu mereka bisa terhindar dari api neraka. Sebab itu Dr. Asli Al-Muntaqa dalam kitabnya Kaifan Sa'idul Abna ala Qiyamihimul Khuluqiyah mengatakan bahwa Anak-anak memang butuh materi. anak-anak juga membutuhkan tarbiyah jasmania, namun mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah islamiyah, rabbaniyah, dan qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson the Lion Boy, seorang La Cosa Nostra Amerika, Kazuo tahukah, seorang Yakuza Jepang, serta Lee Tiger Lee, seorang preman Hong Kong. Mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok yang terlahir dari orang tua yang tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau sebagai tokoh dan pembesar agama dalam peradaban Islam. Dewan Hakim yang arif, adil, lagi bijaksana, serta ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun yang perlu diperhatikan dalam konteks ini, setiap orang tua tidak hanya dapat memberikan untuk menumbuhkan anak secara fisik, namun ada juga hal yang sangat penting, yaitu kecerdasan emosional dan spiritual di samping kecerdasan intelektual anak, sehingga akan melahirkan golden generation. Kita salut zaman sekarang, siswa-siswa banyak yang hebat-hebat, komputer ahli, Dunia internet bisa. matematika pintar, IPA jago, otaknya berlian, pikirannya cemerlang, tapi akhlaknya mengecewakan. Yang didapatkan sih anak soleh, tapi yang didapatkan anak salah, kelar gitu loh. Menurut developmental psikologis, dalam pembentukan karakter seorang anak tidaklah menjadi sedemikian rupa dengan sendirinya, namun dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan, termasuk potensi yang terkait dengan karakter atau nilai-nilai kebajikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw
maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Baihaqi dan Oleh Tabrani. karena itu, Wahai para orang tua, Wahai para guru, wahai para penanggung jawab pendidikan, kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang semakin memprihatinkan ini, terlebih generasi muda Indonesia, haruslah benar-benar diperhatikan secara seksama. Karena semangat mereka lah nantinya yang akan menjadi roda penggerak bagi bangsa ini. Apa jadinya kelak ketika negara Indonesia yang kita cintai ini dihuni oleh manusia-manusia yang tak berkarakter dan tak bermoral? Sungguh tidak dapat dibayangkan. Sejalan dengan hal tersebut, Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Masih berdasar goresan tinta Bapak Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menyatakan bahwa makna bi'afa dalam ayat tersebut bermakna lemah harta. Namun dalam makna yang lebih luas bisa bermakna lemah akidah, ilmu pengetahuan dan akhlak yang kesemuanya harus diwaspadai. Pada akhirnya kami ingin menyampaikan 3M sebagai simpulan dari syarahan Al-Quran ini. pertama, mari membina keluarga harmonis karena harmonisasi kondusif membantu efektivitas pembinaan psikologis anak. Kedua, mari mendidik karakter anak sedini mungkin berawal dari keluarga. Karena keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Ketiga, mari membangun bangsa melalui pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter sesungguhnya adalah implementasi nilai-nilai agama pada diri, keluarga, kerabat, terlebih lagi masyarakat. Demikianlah syarahan Al-Quran ini disampaikan. Semoga ada manfaat, salah dan khilaf mohon dimaafkan.
akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.